Yang di bawah itu ada apa tuh wanita cantik pakai selendang merah. Waktu duduk di situ, lari sama temen, kayak ada yang manggil gitu. Saya lari, pas nyampe sana kayak ada yang nakis kaki saya, pingsan. Tapi saya nggak tahu kenapa ada satu sosok wanita itu beda dengan yang lainnya. Coba deh Visi, mungkin kamu bisa ngelihat, bisa komunikasi juga Visi dengan sosok wanita itu. Aku agak cemen kali ini karena mungkin ini yang dimaksud sama Marsha kali ya, Fasya. Sosok Tapi aku yang akan sudah coba. menunggu. Assalamualaikum. Tuh. Ini kan Anda. Visi jangan jauh Visi, cukup situ. Ya sosoknya yang di atas itu, Visi, yang tadi saya bilang Ada suara cekiki kan Iya. ya? Jadi, ya. Mungkin dia mau cerita kali ya, Kak. Iya. Aku coba untuk flashback dulu Coba. sebentar. Kan Anda tadi. Oke, Kananda, untuk sekarang keenam sosok wanita itu lagi ada di mana? Jadi yang 3 di atas itu sudah mulai ke bawah, Visi. Oh, melewati tangga ini. Lewati tangga itu dengan, Ada suara barusan. iya. Oke. Aku coba untuk sampaikan. Tadi kan Anda bilang kalau ada satu sosok yang berbeda dan memang benar. Satu sosok yang berbeda itu adalah korban pembunuhan yang jasadnya juga memang ditemukan di tempat ini. Udah ada di situ, katanya tahu dibunuhnya mah di mana. Itu berbaju merah juga, perawan katanya mah gitu. Dan kelihatan jelas banget sih Fasya, dia menangis. Mereka dari tadi cuma megangin tangan aku kenceng banget. Jadi sebelah sini ditarik, ya sebelah situ juga ditarik, dua-duanya ditarik. Mereka bilang kalau mereka tidak mau. Kalian kenapa? Oke, katanya kami sebenarnya tidak mau ada di sini. Kami berharap kami dilepaskan. Dan sosok yang sendiri itu Zur Mai dia penuh dengan amarah. Ini terjadi di jam 8 malam menuju jam 9, jadi belum terlalu larut. Dia adalah sosok perempuan yang sudah pulang ke rumahnya tapi ingin berjalan mencari sesuatu. Ada suara lagi. Astagfirullahaladzim, ya. Dia mencari sesuatu lalu dia ditusuk, Fasya, sama orang yang tidak dikenal. Di situ jujur aku sedih banget sih mendengar cerita dari si sosok itu, karena memang dari ceritanya Kak Frisly ya, si sosok itu sama sekali tidak tahu menahu dan mayatnya seperti dibuang ke villa ini gitu. Tiba-tiba aja mereka nusuk dan cewek ini marah banget. Marah, dendam, gak terima karena menurut dia gue gak layak untuk meninggal. Saya tidak layak untuk mati. Saya tidak layak untuk mati. Itu terus Fasya yang diulang-ulang. Jadi emang jasadnya ada di tempat ini, ditemukan di tempat ini, dan menurutku salahnya adalah sosok yang terkuat yang mungkin semoga kita bisa temuin. Sosok yang terkuat itu akan menunjukkan secara fisik karena memang sosok itu yang mengunci para perempuan ini, Fasya. Mereka pada turun. Iya, Mereka jujur, turun dari tangga. Aku mendengar suara seperti langkah kaki mengarah ke sini. Mereka cuma turun dan mereka memberi gambaran kalau sosok terkuatnya itu nggak di sini. Tapi Sosok terkuatnya nggak di sini. coba, Visi, Ada yang nangis ya? Mas ya, Ya,
Kananda! Kananda, Kananda, Kananda! Kananda, hati-hati, Kananda. Kananda. Oke, kayaknya kita cari jalan sini kali ya, Kak. Coba. Kananda, Kananda. Ya. Sepertinya Kananda melihat suatu sosok yang akhirnya membawa kami ke sini. Saya komunikasi. Ada nih Kak Frisly. Saya komunikasi baik-baik sama kamu. Kan Anda pelan-pelan, Kak. Majuan Kananda. Kita mau masuk aja nggak? Hai. Ya. Masuk dulu aja. Kananda, hati-hati. Pasya, pelan-pelan. Diam kamu nenek. Diam. Nenek-nenek. Oke teman-teman, sumpah di sini tuh pengap dan mempunyai aroma yang tidak enak. Aku minta netizen. Oke. Assalamualaikum. Kenapa? Cukup. Iya. Assalamualaikum. Capek. Iya. Di sini aja. Iya. Udah. Oke. Boleh nyalain lampu lagi, tim? Sebentar. Sebelumnya itu tuh sosok apa Kak Frisly yang komunikasi sama Kananda? Enggak, jadi jujur saat ini memang kita bertemu dengan sosok yang dari tadi mungkin kita cari juga. Sosok nenek-nenek. Aku agak melemah di sini karena ternyata memang sosok perempuan ini atau nenek-nenek penguasa di tempat ini dia menyukai sosok-sosok perempuan. Dia sengaja seperti mengunci roh atau sesuatu sukma atau apapun itu yang bisa dia kunci di tempat ini. Dia sengaja untuk menyimpan semua energi dan memang dihuni tempat ini sama 80% itu isinya perempuan, sosok perempuan Tasya. Yang tadi komunikasi sama Kananda, dari awal kita penelusuran di awal sampai titik ini, Kananda masih membawa pusaka. Ada satu ikatan, aku nggak tahu kenapa tapi nenek ini ingin menyerang Kananda, tapi dari tadi dia memberikan gestur, dia mundur, dia menunduk seperti dia takut. Jadi kayak ada sesuatu. Terus tadi ada sosok juga yang masuk ke tubuh Kananda bilang untuk tetap dijagain tubuhnya. Semenjak saya membawa pusaka ini, selama kita jalan, di dalam pusaka itu ada khodam, ada jin yang menunggu pusaka itu. Dan tadi sempat saya komunikasi pada saat saya untuk kesini, kamu hati-hati. Tiba-tiba saya bertemu sama sosok nenek ini yang kita bisa bilang sangat-sangat negatif, sangat-sangat negatif sih, dan suka mengganggu, bahkan bisa mencelakai manusia di jalan depan villa ini ya. Tapi di samping ini, Fas ya, nenek ini sangat dibilang dengan dia membungkuk, rambut putih tapi menggimbal.